Dendam ke Amerika dan Inggris terbalas, Rusia bersumpah Jepang target selanjutnya. Dendam ke Amerika dan Inggris terbalas, Rusia bersumpah Jepang target selanjutnya. Rusia pada hari Senin bersumpah untuk melakukan pembalasan atas sanksi yang diberlakukan Jepang terhadap Moskow terkait invasi Rusia ke Ukraina. Jepang bergabung dengan negara-negara Barat dalam menekan Rusia melalui paket sanksi yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya dalam 4 bulan sejak Rusia meluncurkan perang terhadap Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Senin mengumumkan langkah-langkah baru yang diambil Tokyo terhadap Moskow. Di antara langkah baru itu adalah memberlakukan larangan impor emas Rusia, lebih lanjut membekukan aset serta melarang ekspor ke individu dan perusahaan Rusia. Duta Besar Rusia untuk Jepang mengecam langkah itu dan menyalahkan Tokyo yang dianggapnya menghancurkan hubungan antara kedua negara. Sanksi berpandangan sempit dan merugikan Jepang sendiri, terutama bagi kalangan bisnis, kata Dubes Rusia Mikhail Galuzin melalui pernyataan yang dimuat di laman Facebook Kedutaan Rusia. Tentunya peningkatan kebijakan bermusuhan seperti itu terhadap Rusia akan menjadi pertimbangan kami dalam hal pendekatan kami pada masa depan terhadap Jepang. Tidak akan dibiarkan begitu saja, katanya menambahkan. Rusia sudah melancarkan pembalasan terhadap serentetan sanksi yang dikenakan Barat, termasuk dengan menerapkan larangan masuk bagi jurnalis, politisi, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Rusia pada hari Senin bersumpah untuk melakukan pembalasan atas sanksi yang diberlakukan Jepang terhadap Moskow terkait invasi Rusia ke Ukraina. Jepang bergabung dengan negara-negara Barat dalam menekan Rusia melalui paket sanksi yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya dalam 4 bulan sejak Rusia meluncurkan perang terhadap Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Senin mengumumkan langkah-langkah baru yang diambil Tokyo terhadap Moskow. Di antara langkah baru itu adalah memberlakukan larangan impor emas Rusia, lebih lanjut membekukan aset serta melarang ekspor ke individu dan perusahaan Rusia. Duta Besar Rusia untuk Jepang mengecam langkah itu dan menyalahkan Tokyo yang dianggapnya menghancurkan hubungan antara kedua negara. Sanksi berpandangan sempit dan merugikan Jepang sendiri, terutama bagi kalangan bisnis, kata Dubes Rusia Mikhail Galuzin melalui pernyataan yang dimuat di laman Facebook Kedutaan Rusia. Tentunya peningkatan kebijakan bermusuhan seperti itu terhadap Rusia akan menjadi pertimbangan kami dalam hal pendekatan kami pada masa depan terhadap Jepang. Tidak akan dibiarkan begitu saja, katanya menambahkan. Rusia sudah melancarkan pembalasan terhadap serentetan sanksi yang dikenakan Barat, termasuk dengan menerapkan larangan masuk bagi jurnalis, politisi, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Sumpah Vladimir Putin, harga mati siap lawan Amerika, jangan harap bikin negara lain sebagai koloni. Sejauh ini hanya Presiden Rusia Vladimir Putin yang dengan beraninya menentang dan melawan Amerika Serikat. Vladimir Putin menuding bahwa Amerika Serikatlah yang menjadi biang permasalahan global saat ini. Dalam sebuah pidato di Forum Ekonomi Internasional Santa Petersburg, Jumat, Vladimir Putin dengan agresifnya membongkar borok Amerika Serikat yang dikenal dengan negara paman Sam tersebut. Pidato agresif Vladimir Putin yang membongkar tentang kebobrokan Amerika Serikat itu disiarkan oleh Sky News.
Pidato berapi-api Vladimir Putin pun kemudian mendapat aplaus atau tepuk tangan dari undangan yang hadir. Dalam pidatonya, Putin membahas mengenai berbagai sanksi ekonomi yang diterima Rusia dari Barat akibat invasinya ke Ukraina. Dalam pidatonya, Putin mengatakan Amerika Serikat bertindak seolah-olah sanksi itu dikirim oleh Tuhan ke bumi dengan kepentingan suci mereka. Putin pun bersumpah tidak akan ada yang seperti dulu dalam politik global dan menuduh Amerika Serikat memperlakukan negara lain sebagai koloni. Dia menolak upaya Barat untuk menghancurkan negaranya dengan sanksi bodoh yang sama dengan blitzkrieg ekonomi. Adapun referensi Perang Dunia Kedua Putin adalah anggukan untuk blitzkrieg, yaitu serangan militer yang cepat dan intens yang mengejutkan musuh dan taktik di balik kesuksesan Jerman pada saat itu. Dia mengatakan perkiraan suram untuk ekonomi Rusia dan upaya untuk memukulnya dengan sanksi belum terpenuhi. Ada kekhawatiran bahwa rubel Rusia akan didorong ke 200 untuk setiap dolar, tapi Putin menolak ini sebagai bentuk pertempuran informasi. Di tengah kecaman panjang dari Amerika Serikat dan sekutunya, pemimpin Rusia itu mengatakan Barat telah mencoba untuk mengisolasi negara-negara yang salah. Kemudian, di pidato tersebut Putin mendapat tepuk tangan dari aula ketika menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Dia mengatakan tujuan utama serangan itu adalah untuk membela orang-orang mereka di wilayah Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Sebuah pembenaran yang oleh Kiev dan Barat dianggap sebagai dalih tidak berdasar untuk perang. Acara showcase Rusia diadakan tahun ini dengan hampir tidak ada partisipasi Barat. Pidatonya datang hanya beberapa jam setelah Komisi Uni Eropa mengumumkan telah mengusulkan Ukraina sebagai anggota Uni Eropa. Sebagai tanggapan, Putin menuduh organisasi tersebut telah kehilangan kedaulatan politiknya, mengatakan UE dapat kehilangan lebih dari 400 miliar dolar Amerika Serikat karena sanksinya terhadap Rusia.